Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Seperti biasa di jam 11 lewat 5 menit mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu kita ada program Jatim News Today. Siaran khusus update COVID-19 untuk edisi hari ini Kamis 11 Juni 2020 bersama saya Panji Harto dan Karina Putri di ruang redaksi. Tentunya sebagai host LPPL Radio Suara Sidoarjo. Nanti kita akan ada peluang untuk bergabung dengan 10 reporter dari LPPL di kabupaten kota di Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Informasi pertama disampaikan oleh Diding Yunarto dari LPPL Radio Suara Sidoarjo. Untuk warga terdampak COVID-19, Gubernur Jawa Timur berikan diskon pembayaran pajak bermotor. Diding. Sahabat, setelah memberikan relaksasi periode pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB, Pemprov Jawa Timur kembali memberikan keringanan. Kali ini dalam bentuk keringanan atau diskon untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini dikatakan Budi Priyo Suprayitno, Kepala Bapeda Jawa Timur dalam konferensi pers pada Rabu kemarin. Gubernur Jawa Timur memberikan diskon atau potongan jumlah pokok pajak sebesar 5-15%. Ibu Gubernur, Ibu Khofifah Indar Parawansa memberikan kebijakan pengurangan pokok pajak yang nanti akan diberlakukan mulai hari Jumat tanggal 12 Juni sampai dengan tanggal 31 Juli 2020. Bentuk pengurangan pajak adalah pengurangan pajak untuk roda 2 dan roda 3 dipotong 15% dari pokok pajak untuk roda 2 dan roda 3. Kemudian untuk roda 4 atau lebih ada pengurangan sebesar 5%. Ini adalah baru pertama kali di Indonesia terkait dengan pengurangan pokok pajak yang dilakukan oleh Ibu Gubernur, dan ini tentunya akan meringankan beban wajib pajak. Pemprov Jawa Timur intinya berterima kasih di saat pandemi tingkat kesadaran wajib pajak masih cukup tinggi, dan bentuk daripada apresiasi tersebut adalah salah satunya kebijakan insentif pajak daerah yang dicanangkan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Saya Diding Yunarto, Suara Sidoarjo, untuk Jatim News Today. Berikutnya informasi yang disampaikan oleh sahabat-sahabat dari Radio Suara Anjuk Ladang. Nganjuk, ada Agustin Merdekawati. Hasil rapid test massal di Pace, 20 orang hasilnya reaktif. Agustin. Seperti direncanakan sebelumnya, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melakukan rapid test massal terhadap ratusan kontak dokter asal Kediri yang memiliki klinik di Pace. Dari pemeriksaan cepat tahap pertama, sebanyak 20 orang diantaranya dinyatakan reaktif. Total ada 224 orang dari beberapa desa di Pace yang mengikuti rapid test massal. Mereka merupakan pasien dari dokter berusia 44 tahun yang berdomisili di Grogol, Kabupaten Kediri. Bupati Novi Rahman Hidayat yang sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk mengatakan total ada yang akan dirapid tes di Nganjuk lebih dari 1.000 orang dan mereka tersebar di beberapa desa di Kecamatan Pace, dan rapid massal sebagai langkah preventif untuk mencegah penyebaran virus agar tidak meluas. Terkait adanya 20 orang yang berhasil atau yang hasil tesnya reaktif, Novi menyebut mereka akan segera menjalani tes swab untuk memastikan statusnya. Dari puluhan orang tersebut, sebanyak 16 orang diantaranya kemarin langsung dibawa ke rumah singgah COVID-19 Busendok. Adapun 4 lainnya dirawat di Rumah Sakit Bayangkara.
berharap jumlah pasien yang reaktif kecil, namun jika ada ledakan pasien pihaknya akan memaksimalkan RSUD Kertosono untuk ruang isolasi. Terkait belasan orang reaktif yang berada di Empu Sendok, menurut Novi, mereka akan dipindah ke rumah sakit jika hasil swabnya menyatakan positif corona. Untuk kapasitas Empu Sendok hanya ada 95 kamar, sehingga akan dilakukan swab secepatnya untuk yang reaktif. Sementara, selain melakukan rapid test di Kecamatan Pace, Novi menyebut gugus tugas akan melakukan tes sampling di sejumlah pusat keramaian, termasuk di kecamatan yang sekarang sudah zona merah, tempat yang disasar melalui swalayan, pasar, dan masjid. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang melapor. Berikutnya ada Kevin Chandra, LPPL Radio Suara Gresik. Menuju new normal, Bupati Gresik berharap RT RW jadi garda terdepan cegah COVID-19. Kevin. Pasca berakhirnya PSBB di Kabupaten Gresik, Pemkab Gresik mengharapkan pemerintah desa fokus mencegah penyebaran COVID-19. Sebab pemerintah desa berperan mengetahui pergerakan masyarakat yang datang dan masuk desa melalui RT dan RW. Bupati Gresik Sambali Halim Radianto mengatakan terkait checkpoint nanti akan dibahas kembali sebab masuk dalam materi Perbub terkait new normal. Sambari menyikapi terkait petugas checkpoint yang ada di tiap-tiap perbatasan akan dialihkan ke checkpoint tingkat desa. Terkait transisi masa PSBB di Kabupaten Gresik menuju New Normal Life, Sambari mengatakan agar pengurus RT dan RW dibantu Babinsa, Babin Kantipnas, dan camat setempat untuk ikut mengawasi perkembangan masyarakat. Sampai saat ini data dari Dinkes Gresik jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak 247 orang dengan detail 181 dalam perawatan, 39 orang sembuh, dan 27 orang meninggal. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik, melaporkan untuk Jatim News. Berikutnya ada dua reporter yang sudah siap dari LPPL Radio Mardika FM Kota Blitar. Ke Kirana Nisa terlebih dahulu. Hasil swab keluar, 1 PDP Kota Blitar dinyatakan positif corona. Mita. Sobat, pasien konfirmasi virus COVID-19 di Kota Blitar kembali bertambah, merupakan peralihan dari pasien dalam pengawasan PDP asal Kelurahan Klampok, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Muhammad Muklis, jubir tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Blitar dikonfirmasi Rabu 10 Juni 2020 mengatakan, pasien konfirmasi COVID-19 ini berjenis kelamin laki-laki usia 61 tahun. Yang bersangkutan mengalami gejala batuk, mual, muntah, dan demam tanggal 26 Mei 2020, kemudian melakukan rawat jalan di Rumah Sakit Swasta Kota Blitar. Tidak kunjung pulih, yang bersangkutan pun akhirnya masuk rumah sakit swasta tanggal 6 Juni 2020 dan langsung dilakukan rapid test dengan hasil reaktif corona. Oleh rumah sakit swasta, yang bersangkutan dirujuk ke RSUD Mardiwaluyo. Pada 7 Juni 2020, pihak rumah sakit melakukan pemeriksaan swab dan dikirim ke laboratorium Surabaya. Hasil pemeriksaan swab keluar 9 Juni 2020 malam dan menunjukkan yang bersangkutan positif corona. Saat ini kondisi pasien stabil, namun mendapat perhatian lebih karena memiliki penyakit penyerta diabetes mellitus. Pada tanggal 9 Juni yang lalu, malam hari, hasil swab tenggorokannya sudah dikirim ke Kota Blitar, yaitu hasilnya positif. Saat ini dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar dan ada penyakit penyerta yaitu diabetes mellitus. Muklis mengatakan Rabu 10 Juni 2020 tim gugus tugas langsung melakukan tracing terhadap orang-orang yang pernah melakukan kontak erat dengan pasien. Hasilnya ada 11 orang yang ditetapkan sebagai orang tanpa gejala OTG baru. 4 diantaranya adalah keluarga inti dan 7 sisanya merupakan tetangga pasien. Meski dalam kondisi sehat, 11 OTG baru ini diminta tetap melakukan isolasi mandiri dengan protokol kesehatan pencegahan virus corona. Kirana Nisa, Mahardika. Afik Rahardian, masih dari LPPL Mardika FM Kota Blitar. Dinas Pendidikan Kota Blitar gelar Zoom meeting sosialisasi new normal di bidang pendidikan. Afik. New Normal Life saat ini masih menjadi pembahasan di Kota Blitar. Semua sektor mulai melakukan persiapan guna menjalankan New Normal Life di Kota Blitar. Salah satu persiapan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar. Rabu 10 Juni 2020 mengadakan sosialisasi New Normal di Dinas Pendidikan Jalan Ayani, Kota Blitar. Sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan sekolah-sekolah yang ada di Kota Blitar melalui aplikasi Zoom Meeting. Prio Suhartono, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, usai meeting kepada tim redaksi Mahardika mengatakan, meski pemberlakuan New Normal di sektor pendidikan menunggu keputusan
Kemendikbud, Priyo meminta agar sekolah-sekolah segera menyiapkan keperluan jelang new normal seperti pengadaan wastafel, hand sanitizer, dan cairan desinfektan. Priyo mengimbau, setiap hari sarana dan prasarana sekolah harus disemprot cairan desinfektan. Selain itu, setiap warga sekolah wajib menggunakan masker, mencuci tangan setiap masuk dan keluar kelas, dan menyarankan agar siswa membawa bekal dari rumah. Sementara kelas juga akan dibagi untuk memperkecil kerumunan. Priyo juga meminta agar wali murid mengantar dan menjemput anaknya selama sekolah nanti. Di masa ini, libur ini sampai nanti tanggal 12 Juli, terus sebelum tahun ajaran baru, semua harus siap. Nanti dari hasil soal ini kita sudah sampaikan apa sih protokol kesehatan untuk tenaga pendidik, untuk siswa, untuk SOP-nya ketika anak ke sekolah, kita berangkat ke sekolah, pulang sekolah, dan sebagainya kita sudah sampaikan. Kita juga minta masukan-masukan dari lembaga. Sobat, meski belajar mengajar masih diliburkan sampai tanggal 12 Juli mendatang, Dinas Pendidikan Kota Blitar mengharapkan jika menemui kendala dalam mempersiapkan new normal, sekolah-sekolah segera melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Afik Rahardian, Mahardika FM. Berikutnya juga ada 2 reporter dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Ada Andri Raharjo. Bersiap menuju new normal, Komisi 4 DPRD Kabupaten Blitar ajak masyarakat budayakan protokol kesehatan. Andri. Ya, Komisi 4 DPRD Kabupaten Blitar sudah melakukan forum grup discussion atau FGD secara online dengan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait persiapan menuju new normal, satu diantaranya dengan Dinas Kesehatan. Sekretaris Komisi 4 DPRD Kabupaten Blitar, Medi Wibawa, mengatakan pembahasan di bidang kesehatan mengenai upaya yang dilakukan agar masyarakat membudayakan protokol kesehatan pada tatanan kehidupan baru nanti, seperti mewajibkan masyarakat memakai masker, membiasakan jaga jarak, hingga penerapan pola hidup sehat, satu diantaranya rajin cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Pihaknya telah mengusulkan berbagai opsi agar budaya itu bisa diterapkan, seperti menerapkan sanksi bagi masyarakat yang tidak memakai masker. Namun sanksi itu dijatuhkan secara bertahap. Pertama dimulai dari sosialisasi atau himbauan, kemudian peringatan, dan terakhir jika ada yang melanggar baru diberikan sanksi. Medi menambahkan, perencanaan dan pengkajian menuju new normal di bidang kesehatan terus dilakukan. Ia pun optimis jika budaya menerapkan protokol kesehatan dilakukan, maka penyebaran virus corona dapat diminimalisir dengan maksimal. Andri Raharjo, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Anda masih bersama kami di program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 yang disiarkan secara serentak di 8 LPPL yang tergabung dalam ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Di antaranya bisa Anda simak di LPPL Mardika FM Kota Blitar, LPPL Persada FM Kabupaten Blitar, LPPL Suara Madiun, LPPL Ersal FM Nganjuk, LPPL Realita FM Pamekasan, LPPL Suara Sidoarjo, LPPL Suara Gresik, dan LPPL Radio Pradia Suara Tuban. Masih bersama sahabat-sahabat reporter dari LPPL Persada FM Kabupaten Blitar. Sekarang ke Risma Erina. Seluruh puskesmas di Kabupaten Blitar dipastikan tetap membuka pelayanan meski sempat ada wacana lockdown puskesmas. Risma. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Christine Indrawati, mengatakan hingga saat ini seluruh puskesmas tetap membuka pelayanan kepada masyarakat, meski beberapa waktu lalu ada wacana untuk melakukan lockdown puskesmas. Wacana itu muncul ketika ada petugas medis dari salah satu puskesmas yang dinyatakan reaktif. Pihaknya langsung bertindak cepat dengan mengisolasi mandiri petugas medis itu dan melakukan rapid test sebanyak 2 kali kepada semua tenaga medis yang melakukan kontak erat. Hasilnya, semua tenaga medis tidak ada yang tertular atau non-reaktif, sehingga wacana lockdown puskesmas tidak dilakukan. Christine menuturkan saat ini petugas puskesmas menggunakan alat pelindung diri level 2, yakni memakai masker, sarung tangan, face shield, kacamata, dan apron. Namun jika menangani pasien PDP maupun kontak erat dengan pasien positif, maka akan menggunakan APD level 3, yakni ditambah hazmat full dan sarung tangan lengan panjang.
Kristen menghimbau kepada masyarakat jika tidak urgent atau gawat darurat tidak datang ke puskesmas. Hal ini untuk meminimalisir kontak dengan petugas medis. Tetapi jika mereka membutuhkan periksa, wajib memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan. Saya Risma Erina, LPPL Radio Parsari FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, sekarang kita bergeser ke LPPL Radio Suara Madiun. Ada Ben Chandra. Mulai 12 Juni besok, PT KAI jalankan kembali kereta api reguler untuk melayani masyarakat. Ben Chandra. PT Kereta Api Indonesia Persero kembali mengoperasikan kereta api jarak jauh dan kereta api lokal reguler secara bertahap untuk melayani masyarakat mulai 12 Juni 2020. Dioperasikannya kereta api itu sebagai komitmen PT KAI untuk melayani masyarakat yang ingin bepergian keluar kota menggunakan jasa kereta api. Manajer Humas PT KAI Daob 7 Madiun, Ikvan Henry Wintoko menyampaikan, dioperasikannya kembali perjalanan kereta api reguler persiapan menuju penerapan new normal atau normal baru. Ada 10 perjalanan kereta api jarak jauh subsidi maupun komersial yang akan melintas di wilayah daerah operasionalnya. Lebih lanjut, Ikvan menegaskan, khusus untuk perjalanan kereta api jarak jauh, penumpang diharuskan mengenakan face shield yang disediakan oleh PT KAI mulai stasiun keberangkatan dalam perjalanan hingga zona 2 stasiun tujuan. Selain itu, calon penumpang kereta api jarak jauh juga diwajibkan melengkapi persyaratan sesuai surat edaran gugus tugas COVID-19 nomor 7 tahun 2020. Sebagai informasi sahabat, data dari dashboard.madionkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun pertanggal 10 Juni sebanyak 1.397 orang dengan resiko, dengan rincian 1.309 selesai pemantauan, 129 orang tanpa gejala, 103 selesai pemantauan, 71 orang dalam pemantauan, 67 selesai pemantauan dan sembuh, dan 3 orang positif COVID-19. Saya Ben Chandra, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Masih ada kesulitan untuk terhubung dengan reporter dari Realita FM Pamekasan. Baik, kalau begitu kita menuju ke reporter terakhir. Ada reporter dari sahabat-sahabat di LPPL Radio Pradia Suara Tuban. Ada Khalilul Aris, Kantor Pos Tuban, salurkan bantuan sosial tunai tahap 2. Aris. Kantor Pos Indonesia Cabang Tuban menyalurkan bantuan sosial tunai Kemensos kepada 2.950 keluarga penerima manfaat KPM di Kecamatan Semanding dari total 32.108 KPM se-Kabupaten Tuban Rabu 10 Juni 2020. Kepada reporter Pradia Suara Nurul Jamilah, Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Tuban Edi Mulyo menuturkan, penyaluran tahap kedua diserahkan secara komunitas yang dipusatkan di Balai Desa Perubahan Kulon, Kecamatan Semanding. Adapun jadwal pengambilan disiapkan sampai hari Minggu untuk pembayaran secara langsung di satu tempat. Untuk warga yang tidak bisa mengambil di Balai Desa bisa datang ke kantor pos atau diantar ke rumah sesuai alamat penerima. Jadi gini, untuk tahap 2 ini kita sasaran atau sistem pembayarannya kita utamakan komunitas dulu untuk percepatan. Jadi jadwal ini kita siapkan sampai hari Minggu daftar untuk pembayaran secara komunitas. Artinya secara komunitas kita pendekatan ke warga. Jadi misalnya kayak Semanding ini kan ada 2 titik di Nada sama harapannya agar terserapnya lebih banyak kan gitu. Setelah pembayaran secara komunitas nanti ada yang namanya pembayaran ada di kantor pos. Jadi yang belum bisa yang diambil di komunitas bisa diambil di kantor pos. Yang ketiga ada yang namanya pembayaran di tempat. Jadi yang sakit, lansia, yang di tempat tidur nggak bisa jalan itu. Nah, rata-rata yang tahap 1 kita udah lakukan pengantaran di tempat. Ya, misalnya punya anak, punya saudara, suruh lapor di kantor pos. Nanti kita yang antar. Jadi ada tiga cara kita sistem pembayarannya. Skema tersebut disiapkan agar penyaluran dapat selesai secepatnya. Di kesempatan tersebut Edi juga menyampaikan untuk Kecamatan Semanding sebanyak 690 KPM tidak mengambil BST. Hal ini karena KPM tersebut sudah mendapatkan bansos dari program bansos kementerian lain seperti BPNT, PKH, dan bansos dari kabupaten. Khalil Aris, Pradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Demikian tadi sahabat, 9 reporter sudah hadir untuk memberikan informasi dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19. Anda bisa ikuti program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 setiap hari Senin sampai Sabtu mulai jam 11:05.
Sahabat, tentunya selalu memakai masker ketika Anda berada di luar rumah dan juga selalu jaga jarak. Ini sebagai satu di antara ikhtiar upaya kita untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Mewakili kerabat yang bertugas, saya Panjarto mengucapkan terima kasih. Selamat siang, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.